warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Finarsi Yuningsi dari jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Dalam video kali ini, saya akan memberikan penjelasan mengenai apa itu jurusan PG PAUD, apa peranan guru PAUD dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia, terkhusus di Sulawesi Tenggara, serta bagaimana strategi pembelajaran yang diterapkan di PAUD. Baik, pertama saya akan memberikan pemahaman mengenai apa itu jurusan PG PAUD. Jurusan PG PAUD adalah sebuah jenjang pendidikan yang melahirkan pendidik maupun tenaga kependidikan yang profesional di bidang kepautan. PG PAUD adalah jurusan yang menyiapkan mahasiswa menjadi tenaga pendidik bagi anak usia dini. Pembelajaran yang ada di jurusan PG PAUD itu sama dengan pembelajaran yang diperoleh di jurusan-jurusan lain yang ada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yaitu bagaimana kita dididik menjadi seorang guru. Namun, sebagaimana pada prinsipnya, setiap jurusan memiliki pembelajaran atau mata kuliah yang khusus dari jurusan masing-masing. Untuk PG PAUD sendiri, kami memiliki mata kuliah yang terfokus kepada bagaimana pengembangan anak usia dini, usia 0-6 tahun dengan melibatkan 6 aspek perkembangannya. Selain itu, kami juga mempelajari bagaimana psikologi anak usia dini, bagaimana kesehatan dan gizi anak usia dini, serta kami mempelajari bagaimana kreativitas anak usia dini. Jadi, kami dari jurusan PAUD tidak hanya mempelajari tentang permainan anak, tentang bagaimana anak menari, bagaimana anak bernyanyi, tetapi kami mempelajari semua bahan pelajaran yang sama seperti jurusan lain. Peluang kerja lulusan jurusan PG PAUD itu sendiri tidak serta-merta kita dituntut untuk menjadi guru atau seorang tenaga pendidik PAUD, tetapi kita juga dapat menjadi seorang konsultan PAUD, wirausaha PAUD, tutor anak, dan konselor anak. Jadi kita tidak perlu malu untuk masuk di jurusan PG PAUD. Bahkan kita seharusnya bangga masuk di jurusan PG PAUD karena selain kita dapat menjadi seorang pendidik, kita juga dapat menyiapkan diri kita sebagai orang tua untuk mengetahui perkembangan anak kita kelak. Dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia, guru PAUD memiliki peranan yang sangat penting, yaitu di mana guru berperan sebagai pelaksana pembelajaran. Peran ini meliputi peran pendidik sebagai fasilitator, motivator, model perilaku pengamat, pendamai, dan pengasuh. Peran sebagai evaluator. Evaluasi atau penilaian merupakan aspek pembelajaran yang penting. Tidak ada pembelajaran tanpa penilaian, karena penilaian merupakan proses penetapan kualitas hasil belajar atau proses untuk menentukan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran oleh peserta didik. Peran sebagai komunikator. Mendidik anak usia dini membutuhkan perencanaan dan persiapan yang baik dari seorang pendidik, baik persiapan program citra tertulis maupun persiapan alat yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Peran sebagai administrator. Perannya sebagai administrator merupakan tindak lanjut dari perencanaan pembelajaran yang dilakukan dengan menyusun program tahunan, bulanan, mingguan, maupun harian, yang di dalamnya sudah mencakup kegiatan yang akan dilakukan, strategi, serta alat dan bahan yang dibutuhkan untuk kegiatan anak. Selanjutnya, saya membahas strategi belajar mengajar yang diterapkan di PAUD. Pertama, pengertian strategi belajar mengajar. Strategi belajar mengajar adalah cara-cara yang akan dipilih dan digunakan oleh seorang pengajar untuk menyampaikan materi pembelajaran yang bertujuan untuk memudahkan peserta didik untuk menerima dan memahami materi pelajaran, yang pada akhirnya tujuan pembelajaran dapat dikuasai di akhir kegiatan belajar. Ada 4 strategi dasar dalam belajar mengajar yang meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Mengidentifikasi serta menetapkan sertifikasi dan kualifikasi perubahan tingkah laku dan kepribadian anak didik sebagaimana yang diharapkan. 2. Memilih sistem belajar mengajar berdasarkan aspirasi dan pandangan hidup masyarakat. 3. Memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik belajar mengajar dianggap paling tepat dan efektif sehingga dapat dijadikan pengarah oleh guru dalam menunaikan kegiatan belajarnya. 4. Menetapkan norma-norma dan batas minimal keberhasilan atau kriteria serta standar keberhasilan. Sebelum menentukan metode mengajar yang akan diterapkan di PAUD, kita terlebih dahulu harus mengetahui karakteristik anak usia dini.
Anak usia dini memiliki karakteristik: pertama, bersifat egosentris. 2. Memiliki rasa ingin tahu yang besar. 3. Makhluk sosial. 4. Unik. Dan 5. Daya konsentrasi yang pendek. Berdasarkan karakteristik tersebut, maka kita dapat mengetahui metode mengajar yang dapat kita terapkan di PAUD. Pertama, metode eksperimen. Metode eksperimen atau percobaan adalah cara penyajian pelajaran. Siswa melakukan percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajari. Kedua, metode diskusi. Metode diskusi adalah cara penyajian pelajaran di mana siswa-siswa diharapkan kepada suatu masalah yang berupa pertanyaan yang bersifat problematik untuk dibahas dan dipecahkan bersama. Ketiga, metode sosiodrama. Sosiodrama pada dasarnya mendramatisasi tingkah laku dalam hubungannya dengan masalah sosial. Keempat, metode karyawisata. Metode karyawisata adalah cara mengajar yang dilaksanakan dengan mengajar siswa ke suatu tempat atau objek tertentu di luar sekolah. Kelima, metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah cara penyajian pelajaran dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab. Dan terakhir, metode proyek. Metode proyek adalah cara penyajian pengajaran yang bertitik tolak dari suatu masalah, kemudian dibahas dari berbagai segi yang berhubungan sehingga pemecahannya secara keseluruhan dan bermakna. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai apa itu jurusan PG PAUD, apa peranan guru PAUD dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia, terkhusus di Sulawesi Tenggara, serta strategi pembelajaran yang diterapkan di PAUD. Selanjutnya saya akan menampilkan percakapan singkat dengan salah satu siswa dari TK. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa namamu? Hayu. Nama lengkapmu siapa? Hayu Sulaiman. Berapa umurmu? 5 tahun. Sudah sekolah? Ya. Kau sekolah di mana? Kita suara generasi. Di sekolah kau belajar apa? Mendaftar, berhitung, mewarnai. Ada berapa guru di sekolahmu? 3. Siapa nama bu gurumu? Bu guru Kama, bu guru Asu, dengan bu guru Tina. Bu guru siapa yang kau suka? Bu guru Kama. Kenapa kau suka bu guru kamamu? Dia diajak mainan. Dia ajar. Dia baik. Dan dia cantik juga. Jadi kau sayang bu guru kamamu? Ya. Masya Allah, yap. Oke, makasih deh waktunya. Bye bye, assalamualaikum.